Oke guys, welcome back to my channel, di channel Dunia Anak. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera action atau kamera B Pro 5 ya teman-teman ya. Jadi kamera ini bisa digunakan untuk melakukan perekaman video dan juga menangkap foto gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak lagi untuk fungsinya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Dunia Anak. Nah, jika teman-teman sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang si kamera B Pro ini. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan membahas dari kotaknya atau boxnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk kotaknya ini dia bentuknya seperti ini, dan juga di sini tertulis berikan Nova Innovation never ends. Kemudian di sini juga ada untuk harganya masih tertera di 1.290.000. Nah, juga di sini untuk gambar-gambarnya ini adalah dimana tempat ini bisa digunakan di tempat seperti ini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air ya teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproofnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, untuk teman-teman di sini adalah untuk model dari si B Pro-nya teman-teman. Jadi B Pro ini memiliki model namanya adalah B Pro Alpha Edition 4K Mark II S. Dan juga di sini untuk resolusi videonya yaitu ada 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian resolusi di videonya. Kemudian di sini ada untuk bagian fotonya adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Nah, jadi di sini untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian sini ada logo Wi-Fi-nya ini. Dan juga ada kontrol view share-nya ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu dengan cara kita mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu di handphone kita. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si B Pro nya ke handphone kita teman-teman. Kemudian juga di handphone kita juga bisa langsung memonitoring kontrol view dan juga share-nya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk di sini 4K-nya ini. Untuk 4K-nya ini sendiri dia adalah untuk resolusi pada videonya, teman-teman. Kemudian di sini ada dual LCD-nya yaitu front and back-nya, teman-teman. Jadi di sini ada LCD bagian depan dan juga belakangnya. Dan juga di sini ada eksternal mikrofonnya. Jadi untuk eksternal mikrofon ini bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada true color-nya. Nah, untuk true color ini adalah untuk foto dan video kita teman-teman ya. Untuk hasil warnanya. Kemudian di sini ada juga 40mm, ini maksudnya adalah kedalaman yang kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof itu hingga kedalaman 40 meter lebih ya teman-teman ya, ke bawah laut. Tadi seperti itu untuk bagian sininya. Kemudian di sini lanjut ke bagian atasnya sini. Di sini ada action, ada record, save dan juga share-nya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat berselancar di salju gini dan juga di ombak seperti ini ya. Jadi kamera ini bisa digunakan di tempat yang seperti ini tentunya. Kemudian di sini ada inside the box-nya. Untuk inside the box ini adalah barang-barang bawaan yang sudah diberikan oleh pihak B Pro itu sendiri. Nah, di sini untuk di bagian pertama di sini tentunya kita mendapatkan sebuah kamera ya, teman-teman. Jadi kamera ini adalah barang utamanya. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, jadi di sini waterproof casingnya ini bisa digunakan untuk melindungi si B Pro-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kegunaan untuk waterproof casingnya. Dan di sini ada handlebar mount. Jadi handlebar mount ini dia digunakan
dan fungsinya itu seperti baut teman-teman, jadi bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting teman-teman, dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mountingnya ini dia fungsinya itu adalah bentuknya itu dia semacam tongkat gitu teman-teman. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memasang si waterproof casingnya ke bagian atas tripod mountingnya ini. Kemudian kita eratkan dengan sebuah handlebar mount. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada 3 unit of 5-volt arms teman-teman. Dan di sini sebelahnya ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri dia bisa mencharger ulang lagi untuk si baterainya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Dan di sini juga terdapat ion baterai ini ya. Jadi untuk ion baterai ini dia fungsinya adalah untuk ya bahan bakar dari si kameranya atau si BPRO-nya ya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, dan juga bisa di-charger ulang juga. Nah, kemudian sini juga ada open back casing. Jadi untuk open back casing ini dia digunakan atau cadangan dari si waterproof casing ini teman. Misalnya open back casing dari waterproofnya ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi atau si cadangannya ini. Nah, di sini juga terdapat untuk USB kabel. Nah, jadi USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman. Tidak hanya untuk mencharger, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputernya teman-teman, komputer kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia bahannya itu terbuat dari kain teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mikrofon eksternal mikrofon. Nah, jadi di sini dia digunakan untuk penjernihan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon. Dan juga di sini terdapat skeleton casingnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian inside the box-nya. Dan di sini juga terdapat untuk specification-nya. Yang pertama, di sini ada sensor teman-teman. Jadi ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K MP4 untuk videonya ya. Ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K dan juga 1080 pixel, dan juga di sini ada 720 pixel teman. Jadi di sini untuk resolusi pada videonya. Jadi di sini terdapat resolusi 4K. Nah, untuk resolusi 4K ini dia memiliki kualitas video yang bagus untuk di resolusi di zaman sekarang ya teman ya. Jadi karena ini yang paling HD di zaman modern seperti sekarang. Nah, sini juga ada fotonya, ini adalah JPEG format teman. Dan juga di sini ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel dan 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman-teman. Kemudian di sini untuk lensnya ini yaitu fixed fokusnya itu adalah f2,8, kemudian f sama dengan 3 mm teman. Dan di bagian di sini adalah 170 derajat untuk wide angle lensnya. Seperti itu ya teman-teman. Juga di sini ada LCD screen-nya. Yaitu di bagian frontnya atau depannya adalah 0,5 inci monochrome LCD. Dan di sini untuk backnya atau bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Dan di sini juga untuk portnya ini dia ada 4. Yang pertama di sini ada USB, portnya itu ada 1 teman. Yaitu untuk USB ini bisa digunakan untuk charger si baterainya gitu ya. Dan di sini ada HDMI, portnya juga 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya itu berukuran 2,5 mm, portnya juga 1 ya teman-teman, untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada microscard-nya itu slotnya juga 1. Jadi microscard ini dia kartu memori gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut ke bagian connection-nya. Nah, di sini ada WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m².
Kemudian di sini untuk storage atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Nah, jadi di sini untuk 64 GB ini sangat cocok dengan resolusi 4K ini ya teman-teman ya. Jadi mendukung lah untuk memorinya. Kemudian di sini baterainya itu dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Recyclable ion baterai juga. Kemudian di sini ada dimensionnya dan unit only 60 kali 41 kali 22 mm. Kemudian di sini weightnya ini adalah unit only 65 gram teman-teman. Dan juga untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 meter deep teman-teman. Dan di bagian sini juga untuk burst-nya ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan juga di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan di sini untuk exposure-nya juga min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan juga ada untuk loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi teman-teman, untuk loop recordnya ini dia batas perekamannya itu maksimal sampai 5 menit saja ya. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bahkan otomatis mati sendiri untuk perekamannya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk hasil videonya juga dia langsung tersimpan ke kartu memorinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 teman-teman. Seperti ini ya. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, untuk logonya juga ada perpaduan warna merah dan juga ada biru. Dan tengah-tengahnya sini ada tulisan A kecil seperti ini ya. Nah, jadi itu untuk bagian boxnya. Dan ini dia untuk kameranya teman-teman. Nah, untuk kameranya ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang terbaru ya teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu juga hasil videonya sangat bagus memang. Cuma di sini yang menjadi kendala adalah penyimpanan kalian harus memadai juga. Misalnya seperti 64 GB gitu ya. Nah, di sini juga dia ada dual LCD screen-nya teman-teman. Yang pertama di sini berukuran 0,5 inci di bagian depannya. Kemudian di sini di bagian belakang sini ada 2 inci teman-teman. 2 LTPS LCD. Nah, jadi di sini dia berukuran 2 inci, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan memonitoring untuk kita sebelum mengambil foto dan juga videonya. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat angel-angel angel dari sudut-sudut mana yang bagus seperti itu ya. Oh, kemudian di sini juga ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon port ini berukuran 2,5 mm. Nah, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk USB-nya ini. Nah, jadi untuk USB ports ini bisa kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman-teman. Jadi caranya itu sama seperti menggunakan HP Android. Dan di sini juga ada untuk port untuk HDMI-nya, ini saya jarang gunakan. Dan di sini untuk kartu memorinya itu bisa kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia ada 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol untuk tombol power on off-nya gitu ya, untuk mematikan dan menghidupkan si Bipro-nya. Kemudian di bagian atas ini terdapat tombol Wi-Fi-nya. Nah, untuk tombol Wi-Fi ini bisa berguna dan berfungsi banget untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di smartphone kalian. Nah, ketika sudah mendownload baru kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan si Wi-Fi ini, Wi-Fi Bipro dan juga handphone kalian ya.
Dan di sini terdapat tombol atas dan bawahnya. Nah, di sini bisa berguna untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan di Bipro ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih di bagian monitor sini LCD belakangnya. Nah, selanjutnya kita ke lensa. Nah, jadi di sini lensanya ini dia didesain dengan bentuk bundar seperti ini ya, dan ada lapisan di bagian sisinya juga di sini. Dia berbentuk bundar, dan juga di sini kita lihat dari samping dia bakalan ada nonjolnya gini, itu warna hitamnya. Dan untuk kecekungan lensanya ini dia mencapai 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan foto panorama, tentunya kalian harus menggunakan kamera Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan kamera ini ya, teman-teman ya, karena kecekungannya itu sudah sangat-sangat bagus banget. Dan untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera Bipro yang sudah sebagus ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan bahas dari kotaknya atau boxnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk kotaknya ini dia bentuknya seperti ini, dan juga di sini tertulis berikan Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini juga ada untuk harganya masih tertera di 1.290.000. Juga di sini untuk gambar-gambarnya ini adalah dimana tempat ini bisa digunakan di tempat seperti ini ya, misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air ya, teman ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproofnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, untuk teman-teman di sini adalah untuk model dari si Bipro nya, teman-teman. Jadi Bipro ini memiliki model namanya adalah Bipro Alpha Edition 4K Mark II S. Dan juga di sini untuk resolusi videonya yaitu ada 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian resolusi di videonya. Kemudian di sini ada untuk bagian fotonya adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman. Nah, jadi di sini untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian sini ada logo wifi-nya ini. Dan juga ada kontrol view share-nya ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Jadi seperti itu dengan cara kita mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di handphone kita. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Bipro nya ke handphone kita, teman-teman. Kemudian juga di handphone kita juga bisa langsung memonitoring kontrol view dan juga share-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk di sini 4K-nya ini. Untuk 4K-nya ini sendiri dia adalah untuk resolusi pada videonya, teman-teman. Kemudian di sini ada dual LCD-nya yaitu front and back-nya, teman-teman. Jadi di sini ada LCD bagian depan dan juga belakangnya. Dan juga di sini ada eksternal mikrofonnya. Jadi untuk eksternal mikrofon ini bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada true color-nya. Nah, untuk true color ini adalah untuk foto dan video kita, teman-teman ya. Untuk hasil warnanya. Kemudian di sini ada juga 40mm, ini maksudnya adalah kedalaman yang kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof itu hingga kedalaman 40 meter lebih ya, teman-teman ya, ke bawah laut. Jadi seperti itu untuk bagian sininya. Kemudian di sini lanjut ke bagian atasnya sini. Di sini ada action, ada record, save dan juga share-nya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat berselancar di salju gini dan juga di ombak seperti ini ya. Jadi kamera ini bisa digunakan di tempat yang seperti ini. Kemudian di sini ada inside the box-nya. Untuk inside the box ini adalah barang-barang bawaan yang sudah diberikan oleh pihak Bipro itu sendiri.
Nah, di sini untuk di bagian pertama di sini tentunya kita mendapatkan sebuah kamera ya, teman-teman. Jadi kamera ini adalah barang utamanya. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, jadi di sini waterproof casingnya ini bisa digunakan untuk melindungi si BPRO-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kegunaan untuk waterproof casingnya. Dan di sini ada handlebar mount. Jadi handlebar mount ini dia digunakan dan fungsinya itu seperti baut, teman-teman. Jadi bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting, teman-teman. Dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mountingnya ini dia fungsinya itu adalah bentuknya itu dia semacam tongkat gitu, teman-teman. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memasang si waterproof casingnya ke bagian atas tripod mountingnya ini. Kemudian kita eratkan dengan sebuah handlebar mount. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada 3 unit of 5-volt arms, teman-teman. Dan di sini sebelahnya ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri dia bisa mencharger ulang lagi untuk si baterainya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Dan di sini juga terdapat ion baterai ini ya. Jadi untuk ion baterai ini dia fungsinya adalah untuk ya bahan bakar dari si kameranya, dari si BPRO-nya ya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman, dan juga bisa di-charger ulang juga. Nah, kemudian di sini juga ada open back casing. Jadi untuk open back casing ini dia digunakan atau cadangan dari si waterproof casing ini, teman. Misalnya open back casing dari waterproofnya ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi atau si cadangannya ini. Nah, di sini juga terdapat untuk USB kabel. Nah, jadi USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya, teman. Tidak hanya untuk mencharger, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputernya, namanya untuk komputer kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia bahannya itu terbuat dari kain, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mikrofon eksternal mikrofon, sorry. Nah, jadi di sini dia digunakan untuk penjernihan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external microphone. Dan juga di sini terdapat skeleton casingnya, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian inside the box-nya. Dan di sini juga terdapat untuk specification-nya. Yang pertama, di sini ada sensor, teman. Jadi ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K MP4 untuk videonya ya. Ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K dan juga 1080 piksel, dan juga di sini ada 720 piksel, teman. Jadi di sini untuk resolusi pada videonya. Jadi di sini terdapat resolusi 4K. Nah, untuk resolusi 4K ini dia memiliki kualitas video yang bagus untuk di resolusi di zaman sekarang ya, teman ya. Jadi karena ini yang paling HD di zaman modern seperti sekarang. Nah, sini juga ada fotonya, ini adalah JPEG format, teman. Dan juga di sini ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel dan 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini untuk lensnya ini yaitu fixed fokusnya itu adalah f2,8, kemudian f sama dengan 3 mm, teman. Dan di bagian di sini adalah 170 derajat untuk wide angle lensnya, seperti itu ya, teman. Juga di sini ada LCD screen-nya, yaitu di bagian frontnya atau depannya adalah 0,5 inci monochrome LCD. Dan di sini untuk backnya atau bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD, teman. Dan di sini juga untuk portnya ini dia ada 4. Yang pertama di sini ada USB, portnya itu ada 1, teman. Yaitu untuk USB ini bisa digunakan untuk charger si baterainya gitu ya.
Dan di sini ada HDMI, portnya juga satu. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya itu berukuran 2,5 mm, portnya juga satu ya teman-teman, untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada microSCAR-nya, itu slotnya juga satu. Jadi microSCAR ini dia kartu memori gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut ke bagian connectionnya. Nah di sini ada WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Kemudian di sini untuk storage atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Nah jadi di sini untuk 64 GB ini sangat cocok dengan resolusi 4K ini ya teman-teman ya. Jadi mendukung lah untuk memorinya. Kemudian di sini baterainya itu dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, recyclable ion baterai juga. Kemudian di sini ada dimensionnya dan unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weightnya ini adalah unit only 65 gram teman-teman. Dan juga untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 meter deep teman-teman. Dan di bagian sini juga untuk burst-nya ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan juga di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan di sini untuk exposure-nya juga min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan juga ada untuk loop recordnya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah jadi teman-teman untuk loop recordnya ini dia batas perekamannya itu maksimal sampai 5 menit saja ya. Nah ketika sudah mencapai 5 menit dia bahkan otomatis mati sendiri untuk perekamannya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk hasil videonya juga dia langsung tersimpan ke kartu memorinya. Oke, seperti dia. Kemudian di sini ada software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5, teman-teman. Seperti ini ya. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, untuk logonya juga ada perpaduan warna merah dan juga ada biru. Dan tengah-tengahnya sini ada tulisan A kecil seperti ini ya. Nah, jadi itu untuk bagian boxnya. Dan ini dia untuk kameranya, teman-teman. Nah untuk kameranya ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang terbaru ya teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi dengan resolusi 4K seperti itu juga hasil videonya sangat bagus memang. Cuma di sini yang menjadi kendala adalah penyimpanan kalian harus memadai juga. Misalnya seperti 64 GB gitu ya. Nah, di sini juga dia ada dual LCD screen-nya, teman-teman. Yang pertama di sini berukuran 0,5 inci di bagian depannya. Kemudian di sini di bagian belakang sini ada 2 inci, teman-teman. 2 LTPS LCD. Jadi di sini dia berukuran 2 inci, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan memonitoring untuk kita sebelum mengambil foto dan juga videonya. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat angel angel dari sudut-sudut mana yang bagus seperti ya. Oh, kemudian di sini juga ada untuk mikrofon portnya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon port ini berukuran 2,5 mm. Nah, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk USB-nya ini. Nah, jadi untuk USB ports ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya, teman-teman. Jadi caranya itu sama seperti menggunakan HP Android. Dan di sini juga ada untuk port untuk HDMI-nya. Ini saya jarang gunakan. Dan di sini untuk kartu memorinya itu bisa kita masukkan ke bagian sini, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia ada 4 tombol. Yang pertama
Di sini ada tombol untuk tombol power on off-nya gitu ya, untuk mematikan dan menghidupkan si Bipro-nya. Kemudian di bagian atas ini terdapat tombol Wi-Fi-nya. Nah, untuk tombol Wi-Fi ini bisa berguna dan berfungsi banget untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di smartphone kalian. Nah, ketika sudah mendownload, baru kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan si Wi-Fi ini, Wi-Fi Bipro dan juga handphone kalian ya. Dan di sini terdapat tombol atas dan bawahnya. Nah, di sini bisa berguna untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan di Bipro ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih di bagian monitor sini, LCD belakangnya. Nah, selanjutnya kita ke lensa. Nah, jadi di sini lensanya ini dia didesain dengan bentuk bundar seperti ini ya, dan ada lapisan di bagian sisinya juga di sini. Dia berbentuk bundar, dan juga di sini kita lihat dari samping dia bakalan ada nonjolnya gini, itu warna hitamnya. Dan untuk kecekungan lensanya ini dia mencapai 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan foto panorama, tentunya kalian harus menggunakan kamera Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan kamera ini ya, teman-teman ya, karena kecekungannya itu sudah sangat-sangat bagus banget. Dan untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera Bipro yang sudah sebagus ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan bahas dari kotaknya atau boxnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk kotaknya ini dia bentuknya seperti ini, dan juga di sini tertulis berikan Nova Innovation never ends. Kemudian di sini juga ada untuk harganya masih tertera di 1.290.000. Juga di sini untuk gambar-gambarnya ini adalah dimana tempat ini bisa digunakan di tempat seperti ini ya, misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air ya, teman ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproofnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, untuk teman-teman di sini adalah untuk model dari si Bipro-nya, teman-teman. Jadi Bipro ini memiliki model namanya adalah Bipro Alpha Edition 4K Mark II S. Dan juga di sini untuk resolusi videonya yaitu ada 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian resolusi di videonya. Kemudian di sini ada untuk bagian fotonya adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian sini ada logo Wi-Fi-nya ini. Dan juga ada kontrol view share-nya ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu dengan cara kita mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di handphone kita. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Bipro-nya ke handphone kita, teman-teman. Kemudian juga di handphone kita juga bisa langsung memonitoring kontrol view dan juga share-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk di sini 4K-nya ini. Untuk 4K-nya ini sendiri dia adalah untuk resolusi pada videonya, teman-teman. Kemudian di sini ada dual LCD-nya yaitu front and back-nya, teman-teman. Jadi di sini ada LCD bagian depan dan juga belakangnya. Dan juga di sini ada eksternal mikrofonnya. Jadi untuk eksternal mikrofon ini bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada true color-nya. Nah, true color ini adalah untuk foto dan video kita, teman-teman ya. Untuk hasil warnanya. Kemudian di sini ada juga 40mm, ini maksudnya adalah kedalaman yang kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof itu hingga kedalaman 40 meter lebih ya, teman-teman ya, ke bawah laut. Jadi seperti itu untuk bagian sininya. Kemudian di sini lanjut ke bagian atasnya sini.
Di sini ada action, ada record, save dan juga share-nya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat peselancar di salju gini dan juga di ombak sepertinya. Jadi kamera ini bisa digunakan di tempat yang seperti ini tentunya. Kemudian di sini ada inside the box-nya. Untuk inside the box ini adalah barang-barang bawaan yang sudah diberikan oleh pihak Bipro itu sendiri. Nah, di sini untuk di bagian pertama di sini tentunya kita mendapatkan sebuah kamera ya, teman-teman. Jadi kamera ini adalah barang utamanya. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, jadi di sini waterproof casingnya ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kegunaan untuk waterproof casingnya. Dan di sini ada handlebar mount. Jadi handlebar mount ini dia digunakan dan fungsinya itu seperti baut, teman-teman. Jadi bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting, teman-teman. Dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mountingnya ini dia fungsinya itu adalah bentuknya itu dia semacam tongkat gitu, teman-teman. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memasang si waterproof casingnya ke bagian atas tripod mountingnya ini. Kemudian kita eratkan dengan sebuah handlebar mount. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada 3 unit of 5-volt arms, teman-teman. Dan di sini sebelahnya ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri dia bisa mencharger ulang lagi untuk si baterainya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Dan di sini juga terdapat Li-ion baterai ini ya. Jadi untuk Li-ion baterai ini dia fungsinya adalah untuk ya bahan bakar dari si kameranya, dari si Bipro-nya ya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman, dan juga bisa di-charger ulang juga. Nah, kemudian di sini juga ada open back casing. Jadi untuk open back casing ini dia digunakan atau cadangan dari si waterproof casing ini, teman. Misalnya open back casing dari waterproofnya ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi atau si cadangannya ini. Nah, di sini juga terdapat untuk USB kabel. Nah, jadi USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya, teman. Tidak hanya untuk mencharger, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputernya, teman ya, komputer kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia bahannya itu terbuat dari kain, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mikrofon eksternal mikrofon, Nah, jadi di sini dia digunakan untuk penjernihan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external mikrofon. Dan juga di sini terdapat skeleton casingnya, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian inside the box-nya. Dan di sini juga terdapat untuk specification-nya. Yang pertama, di sini ada sensor, teman. Jadi ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K MP4 untuk videonya ya. Ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K dan juga 1080 piksel. Dan juga di sini ada 720 piksel, teman. Jadi di sini untuk resolusi pada videonya. Jadi di sini terdapat resolusi 4K. Nah, untuk resolusi 4K ini dia memiliki kualitas video yang bagus untuk di resolusi di zaman sekarang ya, teman ya. Jadi karena ini yang paling HD di zaman modern seperti sekarang. Nah, di sini juga ada fotonya, ini adalah JPEG format, teman. Dan juga di sini ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel dan 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini untuk lensnya ini yaitu fixed fokusnya itu adalah f2,8, kemudian f sama dengan 3 mm, teman. Dan di bagian di sini adalah 170 derajat untuk wide angle lensnya. Seperti itu ya, teman-teman.
Juga di sini ada LCD screen-nya, yaitu untuk bagian frontnya atau depannya adalah 0,5 inci monokrom LCD. Dan di sini untuk backnya atau bagian belakangnya adalah 2 inci LCPS LCD, teman-teman. Dan di sini juga untuk portnya ini dia ada 4. Yang pertama di sini ada USB, portnya itu ada 1, teman-teman. Yaitu untuk USB ini bisa digunakan untuk main charger si baterainya gitu ya. Dan di sini ada HDMI, portnya juga 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya itu berukuran 2,5 mm, portnya juga 1 ya teman-teman, untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada microScare-nya, itu slotnya juga 1. Jadi microScare ini dia kartu memori gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut ke bagian connection-nya. Nah, di sini ada WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Kemudian di sini untuk storage atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Nah, jadi di sini untuk 64 GB ini sangat cocok dengan resolusi 4K ini ya teman-teman ya. Jadi mendukung lah untuk memorinya. Kemudian di sini baterainya itu dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, recyclable ion baterai juga. Kemudian di sini ada dimensionnya dan unit only 60 x 1 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya ini adalah unit only 65 gram teman. Dan juga untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 meter deep teman. Dan di bagian sini juga untuk burst-nya ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan juga di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan di sini untuk exposure-nya juga min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan juga ada untuk loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi teman-teman, untuk loop recordnya ini dia batas perekamannya itu maksimal sampai 5 menit saja ya. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bahkan otomatis mati sendiri untuk perekamannya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk hasil videonya juga dia langsung tersimpan ke kartu memorinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 teman-teman. Seperti ini ya. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, untuk logonya juga ada perpaduan warna merah dan juga ada biru. Dan tengah-tengahnya sini ada tulisan A kecil seperti ini ya. Nah, jadi itu untuk bagian boxnya. Dan ini dia untuk kameranya teman-teman. Nah, untuk kameranya ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang terbaru ya teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu juga hasil videonya sangat bagus memang. Cuma di sini yang menjadi kendala adalah penyimpanan kalian harus memadai juga. Misalnya seperti 64 GB gitu ya. Nah, di sini juga dia ada dual LCD screen-nya teman-teman. Yang pertama di sini berukuran 0,5 inci di bagian depannya. Kemudian di sini di bagian belakang sini ada 2 inci teman-teman. 2 LTPS LCD. Jadi di sini dia berukuran 2 inci, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan memonitoring untuk kita sebelum mengambil foto dan juga videonya. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat angel angel dari sudut-sudut mana yang bagus seperti itu ya. Oh, kemudian di sini juga ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon port ini berukuran 2,5 mm. Nah, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk USB-nya ini. Nah, jadi untuk USB port ini
bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya, teman-teman. Jadi caranya itu sama seperti menggunakan HP Android. Dan di sini juga ada untuk port untuk HDMI-nya, ini saya jarang gunakan. Dan di sini untuk kartu memorinya itu bisa kita masukkan ke bagian sini, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia ada 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol untuk tombol power on off-nya gitu ya, untuk mematikan dan menghidupkan si Bipro-nya. Kemudian di bagian atas ini terdapat tombol Wi-Fi-nya. Nah, untuk tombol Wi-Fi ini bisa berguna dan berfungsi banget untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di smartphone kalian. Nah, ketika sudah mendownload, baru kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan si Wi-Fi ini, Wi-Fi Bipro dan juga handphone kalian ya. Dan di sini terdapat tombol atas dan bawahnya. Nah, di sini bisa berguna untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan di Bipro ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih di bagian monitor sini, LCD belakangnya. Nah, selanjutnya kita ke lensa. Nah, jadi di sini lensanya ini dia didesain dengan bentuk bundar seperti ini ya, dan ada lapisan di bagian sisinya juga di sini. Dia berbentuk bundar, dan juga di sini kita lihat dari samping dia bakalan ada nonjolnya gini, itu warna hitamnya. Dan untuk kecekungan lensanya ini dia mencapai 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan foto panorama, tentunya kalian harus menggunakan kamera Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan kamera ini ya, teman-teman ya, karena kecekungannya itu sudah sangat-sangat bagus banget. Dan untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera Bipro yang sudah sebagus ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan membahas dari kotaknya atau boxnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk kotaknya ini dia bentuknya seperti ini, dan juga di sini tertulis berikan Nova Innovation never ends. Kemudian di sini juga ada untuk harganya masih tertera di 1.290.000. Juga di sini untuk gambar-gambarnya ini adalah dimana tempat ini bisa digunakan di tempat seperti ini ya. Misalnya bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air ya, teman ya, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproofnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, untuk teman-teman di sini adalah untuk model dari si Bipro-nya, teman-teman. Jadi Bipro ini memiliki model namanya adalah Bipro Alpha Edition 4K Mark IIs. Dan juga di sini untuk resolusi videonya yaitu ada 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian resolusi di videonya. Kemudian di sini ada untuk bagian fotonya adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian sini ada logo Wi-Fi-nya ini. Dan juga ada control view share-nya ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu dengan cara kita mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di handphone kita. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Bipro-nya ke handphone kita, teman-teman. Kemudian juga di handphone kita juga bisa langsung memonitoring kontrol view dan juga share-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk di sini 4K-nya ini. Untuk 4K-nya ini sendiri dia adalah untuk resolusi pada videonya, teman-teman. Kemudian di sini ada dual LCD-nya yaitu front and back-nya, teman. Jadi di sini ada LCD bagian depan dan juga belakangnya. Dan juga di sini ada eksternal mikrofonnya. Jadi untuk eksternal mikrofon ini bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita.
Kemudian di sini ada true color-nya. Nah, untuk true color ini adalah untuk foto dan video kita, teman-teman ya. Untuk hasil warnanya. Kemudian di sini ada juga 40 mm, ini maksudnya adalah kedalaman yang kita bisa capai dengan menggunakan casing waterproof itu hingga kedalaman 40 meter lebih ya, teman-teman ya, ke bawah laut. Jadi seperti itu untuk bagian sininya. Kemudian di sini lanjut ke bagian atasnya sini. Di sini ada action, ada record, save dan juga share-nya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini terdapat berselancar di salju gini dan juga di ombak seperti ini ya. Jadi kamera ini bisa digunakan di tempat yang seperti ini. Kemudian di sini ada inside the box-nya. Untuk inside the box ini adalah barang-barang bawaan yang sudah diberikan oleh pihak Bipro itu sendiri. Nah, di sini untuk di bagian pertama di sini tentunya kita mendapatkan sebuah kamera ya, teman-teman. Jadi kamera ini adalah barang utamanya. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, jadi di sini waterproof casingnya ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kegunaan untuk waterproof casingnya. Dan di sini ada handlebar mount. Jadi handlebar mount ini dia digunakan dan fungsinya itu seperti baut, teman-teman. Jadi bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting, teman-teman. Dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mountingnya ini dia fungsinya itu adalah bentuknya itu dia semacam tongkat gitu, teman-teman. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memasang si waterproof casingnya ke bagian atas tripod mountingnya ini. Kemudian kita eratkan dengan sebuah handlebar mount. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada 3 unit of 5-volt arms, teman-teman. Dan di sini sebelahnya ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri dia bisa mencharger ulang lagi untuk si baterainya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Dan di sini juga terdapat ion baterai ini ya. Jadi untuk ion baterai ini dia fungsinya adalah untuk ya bahan bakar dari si kameranya, dari si Bipro-nya ya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman, dan juga bisa di-charger ulang juga. Nah, kemudian di sini juga ada open back casing. Jadi untuk open back casing ini dia digunakan atau cadangan dari si waterproof casing ini, teman. Misalnya open back casing dari waterproofnya ini rusak, kita bisa menggunakan yang satunya lagi atau si cadangannya ini. Nah, di sini juga terdapat untuk USB kabel. Nah, jadi USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya, teman. Tidak hanya untuk mencharger, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputernya, teman ya, untuk komputer kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia bahannya itu terbuat dari kain, teman. Dan selanjutnya di sini ada mikrofon eksternal mikrofon, Nah, jadi di sini dia digunakan untuk penjernihan perekaman suara pada video kita. Dan di sini juga ada extender for external microphone. Dan juga di sini terdapat skeleton casingnya, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian inside the box-nya. Dan di sini juga terdapat untuk specification-nya. Yang pertama, di sini ada sensor, teman. Jadi ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K MP4 untuk videonya ya. Ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K dan juga 1080 piksel. Dan juga di sini ada 720 piksel, teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi pada videonya. Jadi di sini terdapat resolusi 4K. Nah, untuk resolusi 4K ini dia memiliki kualitas video yang bagus untuk di resolusi di zaman sekarang ya, teman ya. Jadi karena ini yang paling HD di zaman modern seperti sekarang. Nah, sini juga ada fotonya, ini adalah JPEG format, teman.
Dan juga di sini ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel dan 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini untuk lensnya ini yaitu fixed fokusnya itu adalah f2,8, kemudian f sama dengan 3 mm, teman. Dan di bagian di sini adalah 170 derajat untuk wide angle lensnya, seperti itu ya, teman-teman. Juga di sini ada LCD screen-nya, yaitu di bagian frontnya atau depannya adalah 0,5 inci monochrome LCD. Dan di sini untuk backnya atau bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD, teman-teman. Dan di sini juga untuk portnya ini dia ada 4. Yang pertama di sini ada USB, portnya itu ada 1, teman-teman. Yaitu untuk USB ini bisa digunakan untuk charger si baterainya gitu ya. Dan di sini ada HDMI, portnya juga 1. Dan di sini untuk mikrofon eksternalnya itu berukuran 2,5 mm, portnya juga 1 ya, teman-teman, untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Kemudian di sini ada microSCAR-nya, itu slotnya juga 1. Jadi microSCAR ini dia kartu memori gitu ya, teman-teman ya. Dan lanjut ke bagian connection-nya. Nah, di sini ada WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Kemudian di sini untuk storage atau penyimpanannya itu adalah 64 GB. Nah, jadi di sini untuk 64 GB ini sangat cocok dengan resolusi 4K ini ya, teman-teman ya. Jadi mendukung lah untuk memorinya. Kemudian di sini baterainya itu dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Recyclable ion baterai juga. Kemudian di sini ada dimensionnya dan unit only 60 kali 41 kali 22 mm. Kemudian di sini weight-nya ini adalah unit only 65 gram, teman. Dan juga untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 meter deep, teman. Dan di bagian sini juga untuk burst-nya ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Dan juga di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan di sini untuk exposure-nya juga min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan juga ada untuk loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi teman-teman, untuk loop recordnya ini dia batas perekamannya itu maksimal sampai 5 menit saja ya. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bahkan otomatis mati sendiri untuk perekamannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk hasil videonya juga dia langsung tersimpan ke kartu memorinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5, teman-teman. Seperti ini ya. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, untuk logonya juga ada perpaduan warna merah dan juga ada biru. Dan tengah-tengahnya sini ada tulisan A kecil seperti ini ya. Nah, jadi itu untuk bagian boxnya. Dan ini dia untuk kameranya, teman-teman. Nah, untuk kameranya ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang terbaru ya, teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu juga hasil videonya sangat bagus memang. Cuma di sini yang menjadi kendala adalah penyimpanan kalian harus memadai juga. Misalnya seperti 64 GB gitu ya. Nah, di sini juga dia ada dual LCD screen-nya, teman-teman. Yang pertama di sini berukuran 0,5 inci di bagian depannya. Kemudian di sini di bagian belakang sini ada 2 inci, teman-teman. 2 LTPS LCD. Nah, jadi di sini dia berukuran 2 inci, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan memonitoring untuk kita sebelum mengambil foto dan juga videonya. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat angel-angel
angle dari sudut-sudut mana yang bagus seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mikrofon port ini berukuran 2,5 mm. Nah, dimana ini berfungsi untuk kita gunakan untuk eksternal mikrofon dan juga tentunya untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Dan di sini juga ada untuk USB-nya ini. Nah, jadi untuk USB ports ini bisa kita gunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman. Jadi caranya itu sama seperti menggunakan HP Android. Dan di sini juga ada untuk ports untuk HDMI-nya. Ini saya jarang gunakan. Dan di sini untuk kartu memorinya itu bisa kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga dia ada 4 tombol. Yang pertama di sini ada tombol untuk tombol power on off-nya gitu ya, untuk mematikan dan menghidupkan si Bipro-nya. Kemudian di bagian atas ini terdapat tombol Wi-Fi-nya. Nah, untuk tombol Wi-Fi ini bisa berguna dan berfungsi banget untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu di smartphone kalian. Nah, ketika sudah mendownload baru kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan si Wi-Fi ini, Wi-Fi Bipro dan juga handphone kalian ya. Dan di sini terdapat tombol atas dan bawahnya. Nah, di sini bisa berguna untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan di Bipro ini teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih di bagian monitor sini LCD belakangnya. Nah, selanjutnya kita ke lensa. Nah, jadi di sini lensanya ini dia didesain dengan bentuk bundar seperti ini ya, dan ada lapisan di bagian sisinya juga di sini. Dia berbentuk bundar dan juga di sini kita lihat dari samping dia bakalan ada nonjolnya gini, itu warna hitamnya. Dan untuk kecekungan lensanya ini dia mencapai 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan foto panorama, tentunya kalian harus menggunakan kamera Bipro ini, dan saya sarankan menggunakan kamera ini ya teman-teman ya, karena kecekungannya itu sudah sangat-sangat bagus banget. Dan untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera Bipro yang sudah sebagus ini ya teman. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang sebuah kamera Bipro ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Dunia Anak. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.